Yang sudah masuk silahkan diaktifkan videonya. Nama akunnya silahkan diubah sesuai nama masing-masing agar bisa saya absensi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang ini yang sudah join? 17 Waalaikumsalam orang. warahmatullahi 18 orang. Bisa kelihatan slide saya? Bisa, Bu. Nah. 16, 17. Yang lain mana ini? Oke, tidak apa-apa. Nanti saya akan share absensi hari ini di classroom-nya ya. Yang sudah join, ya, Bu. nanti akan saya absen satu persatu. Ibu-ibu bisa ubah nama akunnya menjadi nama masing-masing agar mempermudah saya melihat berapa orang yang sudah ada di sini. Yang sudah ada di sini Lira Fitriani, Nurnan Ritonga, Fitriana Siregar, Nisa Wirda Hutagalung, Titin Sumarni, Sri Wahyuni Sinaga, Nisa Situmorang, Ani Rizkia. iPhone Anju ini siapa ini? Tolong diubah namanya dulu ya. Cara mengubahnya gimana, Bu? Klik gambarnya masing-masing, gambar ibu masing-masing. Itu ada tanda titik 3 di sebelah kanan. Nah, klik di situ nanti bisa rename tulisannya.
Oke, silahkan dimatikan suara dari akun masing-masing agar saya bisa menjelaskan PowerPoint untuk pertemuan hari ini. Ya, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mata kuliah komplikasi pada kehamilan, persalinan nifas, dan bayi baru lahir, materi kita pada hari ini adalah tentang kebijakan pengelolaan dan pentingnya pengkajian risiko. Ini minggu kedua, masuk dalam pertemuan ketiga. Jadi kita bahas terlebih dahulu tentang latar belakang tentang kebijakan pengelolaan komplikasi dalam pelayanan kebidanan. Didasarkan pada angka kematian ibu yang selalu meningkat setiap tahunnya di Indonesia, sekitar 830 ibu di dunia atau di Indonesia 38 ibu berdasarkan AKI dengan jumlah 305 yang meninggal akibat penyakit ataupun komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Angka kematian ibu penyebabnya adalah komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan benar dan tepat waktu. Kurang lebih 15% dari kehamilan ataupun persalinan mengalami komplikasi, di mana komplikasi terjadi pada 85% persalinan yang terjadi secara normal. Jadi, kurang lebih 75% angka kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi, dan hipertensi pada kehamilan. Atau hipertensi pada kehamilan ini biasanya penyebabnya adalah preeklamsi ataupun eklamsi. Untuk kematian bayi, kurang lebih 7.000 bayi baru lahir di dunia meninggal setiap harinya. 3/4 kematian neonatal terjadi pada minggu pertama dan 40% meninggal dalam 24 jam pertama. Kematian neonatus biasanya terjadi akibat kualitas pelayanan persalinan dan penanganan BBL yang kurang optimal segera setelah lahir dan beberapa hari pertama setelah lahir. Jadi, pada dasarnya pembahasan mengenai pengelolaan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir ini berhubungan dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian neonatal, maupun angka kematian balita. Nah, terkait dengan pengelolaan kebijakan tentang komplikasi pada pelayanan kebidanan, pokok permasalahan yang ada biasanya adalah komplikasi kebidanan terjadi itu bersifat unpredictable, tidak dapat diprediksi. Jadi, kapanpun bisa terjadi kapanpun dan bisa terjadi pada siapapun yang mengalami kehamilan yang berisiko. Jadi sebagian besar dapat diselamatkan bila saat komplikasi muncul segera mendapat pelayanan. Tetapi beberapa ibu yang mengalami komplikasi harus mempunyai akses terhadap pelayanan kebidanan yang berkualitas terlebih dahulu. Yang baru join tolong videonya di-mute. Yang baru masuk sama dinas, nanti sini hilang lah. Yang baru masuk tolong videonya di-mute dulu ya. Yang baru masuk tolong videonya suaranya dimatikan dulu. Kemudian kematian ibu biasanya terjadi oleh beberapa faktor resiko yang biasa dikenal dengan 3T, yaitu terlambat dalam pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan. Perlu kesiapan pelayanan kebidanan yang berkualitas dan berkesinambungan pada setiap saat untuk menurunkan angka kematian ibu dicek ini bingung aku dah. dan angka kematian bayi. Oh, Emma.
Halo, yang baru masuk, yang baru masuk, Mau masuk mau. yang baru masuk tolong dimatikan suaranya ya. Berapa jumlah satu kelasnya ini? enam puluh Bu. 60. Yang sudah masuk di sini ada 25 orang. Nanti slide-nya akan saya share lagi di Classroom. Ya, agar bisa dibaca bersama-sama. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, bisa kita lanjut. Jadi, pengelolaan komplikasi dalam kebidanan memiliki kerangka konsep pelayanan kebidanan tersendiri, di mana kerangka konsep pelayanan kebidanan yang berkesinambungan itu, menurut Endang L. Ahadi 2010, komplikasi yang tidak dapat diprediksi tadi yang saya jelaskan, biasanya Nih, chat. terjadi Kakak akibat nggak 3T. kakak mood ya? Terlambat 1, terlambat 2, terlambat 3. Di mana penyebabnya ada banyak. Biasanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, jarak antara rumah pasien ke tempat pelayanan kesehatan, atau pemanfaatan penolong persalinan yang terampil di fasilitasnya kurang memadai, ataupun biaya yang dikeluarkan oleh ibu untuk memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisinya saat ini gitu. Jadi persalinan di tenaga kesehatan, di mana 80%-nya di mana 80% yang normal tadi, 15% diperkirakan dapat mengalami komplikasi, tetapi tidak dapat diprediksi. Tetapi jika diketahui penyebabnya dari awal dapat dicegah. Jadi dicegah dengan apa? Pemanfaatan penolong persalinan yang terampil di fasilitas kesehatan. Jadi pemanfaatan penolong persalinan yang terampil di fasilitas kesehatan tadi bisa dicegah dengan kualitas pelayanan yang dapat mencegah komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada ibu-ibu yang mengalami resiko tinggi. Mengidentifikasi komplikasi harus secara cepat, pertolongan pertama terhadap komplikasi dan penstabilan sebelum rujukan juga harus dilakukan secara cepat agar rujukannya dapat berjalan dengan efektif dan dapat mencapai kualitas pelayanan rumah sakit pada tepat waktu sehingga ibu tidak akan mengalami komplikasi gitu. Ini berdasarkan kerangka konsep pelayanan kebidanan berkesinambungan yang dikeluarkan oleh Endang L. Ahadi 2010. Jadi kehilangan peluang atau missed opportunities penyelamatan ibu di setiap tingkat pelayanan kebidanan, sebagian besar komplikasi dapat diselamatkan apabila tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan primer melakukan identifikasi dini komplikasi, penanganan pertama yang adekuat, dan bersama keluarga memutuskan rujukannya dengan cepat, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan rujukan tepat guna, di mana tepat guna di sini maksudnya adalah cepat, stabil, stabilisasi dan monitor pasiennya sehingga komunikasi efektif dapat terjadi pada tempat rujukan. Jadi, rumah sakit dapat melakukan penanganan komplikasi yang tepat guna, cepat, dan berkualitas.
Nah, untuk pengelolaan komplikasi pada pelayanan kebidanan, itu kebijakannya sudah dikeluarkan oleh pemerintah sejak lama, di mana selalu adanya revitalisasi pada program kesehatan ibu dan anak. Mungkin ibu-ibu yang udah kerja di puskesmas paham program-program KIA yang sudah berubah dari waktu ke waktu, di mana pengelolaan program KIA ini yang sekarang ibu-ibu tempat ibu-ibu bekerja mungkin perubahannya terjadi setiap tahun, itu biasanya pengelolaan program KIA-nya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA. Pemantapan pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan ANC sesuai dengan standar. Yang sesuai standar itu yang seperti apa? Di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Di mana? Di fasilitas kesehatan juga. Yang ketiga, pelayanan bagi seluruh ibu nifas sesuai dengan standar. Yang keempat, pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai dengan standar. Yang kelima, deteksi dini faktor resiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan. Yang keenam, penanganan komplikasi kebidanan dan neonatus secara adekuat oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi sesuai standar di fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan bagi seluruh anak balita sesuai dengan standar di fasilitas